ini kan termasuk cara baru ningkatin engagement ya untuk terutama juga untuk para brand. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bareng aku Dani Ulfa, dan pastinya hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama Rangga. Dan hari ini kita akan membahas nih tentang perkembangan atau tren-tren di media sosial ya. Dan sebenarnya kita pernah bahas itu ya di podcast sebelumnya ya, tentang Instagram Reels dan lain-lain gitu. Ya betul Dania. Kalau mau lihat yang sebelumnya bisa di sini. Oke, Rangga, by the way nih, hari ini mood kamu gimana nih? Mood aku? Iya. In a good mood? Wow. Iya, in a good mood lah. Iya, pasti. kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat, kita harus tetap semangat karena besok weekend. Oke, iya ini bakalan tayang juga waktu weekend ya, jadi teman-teman bisa nikmatin sambil bersantai. Oke, back to topic. Kita pasti kamu tahu nih tren media sosial apa ya? Berita yang lagi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini tentang Facebook. Oh, iya. Yeah. Penjualan data? Wah, bukan dong. Ya, tapi yang mau kita bahas hari ini adalah Metaverse. Oh iya. Dia ganti logo kan? Iya, ganti. Aku kira tuh ini sih, dia tuh ganti logo untuk aplikasinya, ternyata untuk perusahaannya aja. Iya, sama untuk di stok, di saham, namanya berubah. Gak jadi Facebook lagi, jadi Meta. Ya, dan kan rame banget kan waktu Facebook mengumumkan tentang ini gitu. Karena kan banyak yang netizen nih bertanya-tanya tuh ngaruh nggak sih ke aplikasi lainnya. Padahal kan sebenarnya ya udah nggak ada pengaruhnya gitu. Fitur-fiturnya tetap sama, namanya tetap sama, ya berjalan biasa aja. Betul. Yang diganti itu adalah sebenarnya company-nya ya, si Facebooknya sendiri. Apa ya? Menurutku sih ya biasa aja sih, maksudnya nggak wow dari segi logonya, dari segi penamaannya, kayak konsepnya ya Metaverse, dari bukunya siapa ya aku lupa tentang ya Metaverse gitu. Lebih condong ke dunia AR sama 3D kalau nggak salah ya, tapi ya secara eksekusi logo iya dan dari kan itu muncul terus nih di Instagram, di mana-mana pemberitaan ini kan. Yang dari yang aku baca juga Metaverse ini harapannya Facebook itu nggak hanya dikenal sebagai platform media sosial aja gitu kan, tapi juga whole company sebagai apa ya, teknologi company gitu loh. Iya, karena kan tadinya si Zuckerberg itu Om Zuckerberg, Mr. Mark, Mr. Mark kayaknya kenal banget ya. Udah akrab sih. Om Mark pernah bilang sih apa ya, dia kan tadinya nggak kepikiran bahwa ini jadi whole company, kayak jadi company induk si Facebook itu, karena kan awalnya cuma aplikasi chatting biasa, sosial media biasa, tapi ternyata dia mengakui sisi Instagram, mengakui sisi yang lain-lainnya, WhatsApp juga yang baru gitu-gitu, ya akhirnya jadi whole company kan. Iya. Terus juga apa ya, sebenarnya pasti ada pro kontra ya tentang perubahan nama ini, dan salah satunya tuh si Meta ini sebenarnya tuh kayaknya ada startup nih di Amerika tuh yang namanya tuh Meta juga, Meta PC atau apa gitu loh. Jadi ya karena emang startupnya belum terlalu besar sebesar perusahaannya si Mark ini, jadi kayak mereka juga nggak bisa menuntut yang gimana-gimana ya, karena emang ya kalau dibandingin mereka aja juga udah ngerasa wah kalau bersaing sama ini sih rasanya untuk saat ini belum memungkinkan gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya ada copyright-nya juga kan harusnya bisa dituntut. Berarti kan memang belum ada hak ciptanya atau belum didaftarkan namanya. Patennya ya. Betul, paten dari company tersebut. Berarti ya nggak bisa disalahin juga sih sebenarnya. Tapi ya sangat
sangat amat disayangkan aja sebesar Facebook, tapi bisa bikin logo yang generik. Iya. Ya sebenarnya nggak berpengaruh karena itu kan logo perusahaan, tapi ya disayangkan saja. Iya, benar-benar. Ya, kita tunggu aja ya berita-berita selanjutnya tentang metaverse ini yang lagi ramai diperbincangkan. Dan kalau ngomongin tentang Facebook nih, pasti kita juga tidak terlepas dari Instagram karena mereka saling koneksi, terintegrasi juga gitu kan. Instagram ini juga selalu menghadirkan tren-tren dan fitur-fitur baru berinovasi gitu. Ya, kamu sih tahu nih fitur-fitur baru dari Instagram? Ya, aku aku main sosmed kan, Instagram juga salah satunya. Ya, Instagram itu beberapa bulan belakangan lagi banyak berinovasi sih. Benar-benar. Banyak fitur yang baru, dia kayak si Moselli-nya sendiri udah kayak sering update di Instagramnya sendiri. Ya, CEO Instagram main Instagram, keren sih. Iya. Dan dia bilang ada algoritma yang berubah, dia juga selalu update di Instagramnya. Dan kayak sekarang inovasinya lebih kayak ke fitur sih, kayak ada link. Iya, benar-benar. Terus yang bisa meningkatkan engagement di fitur story itu add to yours. Iya. Jadi kayak ikutan tren lah. Jadi nggak cuma ngandelin hashtag sekarang karena hashtag tidak terlalu powerful untuk sekarang. Jadi mungkin ada untuk awareness dan spreading konten, makanya Instagram ngasih solusi ini. Jadi apa topiknya apa, semua orang bisa ikutan dan semua orang bisa lihat juga gitu loh. Nah, emang kalau link ini cukup ditunggu-tunggu banget ya, Mas. Kayak sangat memudahkan sekali ya. Sekarang semua orang, semua brand itu kan kalau dulu mungkin mengandalkan kerjasama sama KOL atau yang followersnya lebih dari 10K untuk bisa swipe up gitu. Sekarang kita udah bisa share link apapun itu, informasi apapun lah yang berkaitan dengan profil kita kayak gitu. Dan untuk add to yours ini emang akhir-akhir ini banyak banget ya yang pakai add to yours. Kamu udah nyobain belum? Aku udah nyobain. Dibanding dengan storyku yang biasa, itu sekitar 50%-nya nambah sih. Maksudnya view. Iya. View-nya tadinya kayak aku tuh paling banyak berapa ya? 120 paling banyak. Oke, gak apa kamu spoil view. Oh ya jelek, jangan. Ya nggak apa-apa, masukin aja. Iya. Pokoknya naik 50%-an lah, lumayan kok. Tapi dulu awal-awal tuh kayak masih sempet gak sih kita misalnya bikin Instagram story terus ingin ningkatin viewers kita, itu dikasih hashtag yang lagi trending atau apa, tapi entah itu warnanya disamakan sama backgroundnya atau kayak dibuang gitu. Ini kan termasuk cara baru ningkatin engagement ya terutama juga untuk para brand, bisa dengan mengikuti tren add to yours-nya atau enggak buat itu sendiri, buat pakai topik-topik yang mungkin relate sama audiens. Oke. Selain itu kayaknya Instagram punya ini deh, fitur collab dan partnership. Benar-benar. Tapi kayaknya kalau yang partnership kayaknya udah ada ya, kayak yang lumayan lama lah ya. Udah lumayan lama banget. Nah, jadi sama brand kan collabnya. Dari KOL terus collab sama brand. Nah, sekarang collaborationnya bisa sesama creator. Ya, jadi person to person ya? Iya, betul. Jadi lebih lebih kolaboratif lah, lebih bahasanya tuh kolektif. Jadi kayak konten yang kolektif lah, jadi dibuat tidak dengan satu orang aja. Tapi Instagram ini dalam waktu berdekatan tuh banyak inovasi-inovasi yang dihadirkan nih, kayak baru aja kemarin Reels kan, terus sekarang ada link itu, add to yours dan lain-lain gitu. Ya ini sebuah fitur-fitur kecil aja lah penambahan, tapi kan kalau yang main fiturnya kan yang Reels itu kan beda konten juga, beda algoritma juga. Iya benar-benar. Tapi nih ya, kita kan udah bahas tentang Facebook dan Instagram nih, satu company. Di Elevate Squad ini pasti ada beberapa yang juga masih main Twitter nih kan. Twitter kan sekarang juga salah satu platform yang cukup banyak digunakan juga ya, dan terus berinovasi juga. Salah satunya kemarin tuh sempat baca ada super follow. Nah ini aku juga belum tahu nih sistemnya kayak gimana, tapi ntar biasanya kalau kita nge-follow orang atau kreator,
itu kan tulisannya ya udah follow biasa gitu kan. Nah ini tuh bakalan ada super follow, dan misalnya nih aku nge-super follow kamu ya, dan kalau misalnya nanti aku bikin konten baru, aku bisa mentargetkan kontenku ini untuk followers atau super follow itu tadi, dan mungkin kayak semacam close friend gitu kali ya, tapi aku juga belum tahu sih jelasnya kayak gimana. Tapi sempat ada visualnya, nanti mungkin bisa dilihat di sini seperti ini ya, kayak gitu. Oke. Terus ada fitur apa lagi nih kalau di Twitter? Kamu juga cukup common nggak sih pakai Twitter? Iya, iya sih, aku suka buka Twitter. Iya, untuk apa biasanya? Ya udah sih, update kehidupan. Oh iya. Kalau di Instagram kan Keluh kesah kehidupan. lebih ke foto apa ya, kayak Foto base lah. sharingnya foto base kayak gitu, share video. Kalau Twitter kan lebih ke cuitan teks Ya. singkat gitu kan. Singkat 150 karakter kok. Iya, maksudnya kadang kan, tapi ya ada yang bikin threads gitu kan ya. Tapi Ya. aku biasanya lebih ke short text gitu sih. Biasanya kalau main Twitter apa sih yang kamu lihat gitu, kayak misalnya kenapa kamu lebih pilih main Twitter? Apakah karena beritanya tuh real time atau kayak ya update-nya cepet banget aja kalau di Twitter dibanding platform yang lain ya? Ya, karena salah satunya juga sebenarnya kalau di Twitter itu kan ada kayak trending topic gitu kan ya, dan itu kayak cepet banget beritanya. Misalnya ada berita something kayak kemarin nih si aktor K misalnya kayak gitu kan, terus itu tuh di Twitter tuh sudah jadi kayak first trending topic dan beritanya tuh cepet banget gitu. Ada beberapa media-media yang aku follow itu emang lebih update di Twitter kayak gitu sih. Jadi aku lebih, kalau informasi tuh lebih ke Twitter, kalau Instagram mungkin lebih ke apa ya, update foto-foto atau produk-produk yang lebih visual gitu kan, main visual kayak gitu. Oh iya, makanya dia sekarang ada fitur baru ya. Berarti dengan apa ya, dengan kelebihan Twitter yang serba update, aku rasa kayaknya ada satu fitur lagi nggak sih yang dia bikin inovasinya, kayak review newsletter subscription. Oh iya. Itu kan dia baru apa ya, berinovasi tentang itu kan. Jadi kalau misalnya ada creator yang bikin newsletter, maka bisa di subscription di situ. Iya. Jadi kita nggak pernah ketinggalan berita Betul. dari creator tersebut. Iya. Jadi semi apa ya, media digital lah ya. Bisa. Oke. Tapi tuh lagi kayak ditunggu-tunggu banget gitu loh, karena karakternya kan beragam. Tapi belum hadir berarti ya, belum Iya, rilis. Belum. Oke. Berarti kita tunggu saja berarti fiturnya akan hadir di Twitter. Yaps. Oke. Dan apa ya? Selain apa ya, sosial media yang untuk apa ya, bersosial media, terus memasang muka-muka, Iya. brand curhat-curhat image gitu ya kan. Pasti kita ada satu sosial media yang untuk profesionalitas. Iya. Karakter kita pasti baik, pasti itu profesional. Kayaknya udah pada tahu ya, kayak Iya. yang lagi itu sekarang Ya, kita coba bahas ini sih, sosial media LinkedIn ya. Ya, menurutmu gimana penggunaan LinkedIn? Karena kamu juga kan apa ya, sering handle LinkedIn sebuah perusahaan. Iya, dan iya. kamu juga apa ya, punya LinkedIn dan Iya. aktif di LinkedIn. Betul. Jadi LinkedIn ini mulai berinovasi nih. Ada fitur yang mana memudahkan para freelancer untuk apa ya, menyambungkan apa ya, berkoneksi sama para perusahaan. Jadi kayak maksudnya LinkedIn ini mendukung ini nih, apa sih namanya istilahnya sekarang tuh, gig economy. Kan sekarang lagi trennya tuh kayak gitu. Jadi sekarang para freelancer ini udah mendapatkan apa ya, kesempatan yang, peluang yang samalah sama pekerja-pekerja yang lain juga gitu, untuk bisa terhubung sama perusahaan-perusahaan. Dan sebenarnya waktu awal tahun kalau nggak salah ini tuh kayak masih beta gitu loh, tapi karena yang penggunanya ternyata banyak gitu kan, akhirnya kalau nggak salah sih ini udah launching ya, tapi aku juga belum tahu pastinya sih. Tapi untuk beritanya udah dengar beberapa sekilas kayak gitu. Berarti menyaingi ini ya, platform-platform kayak community freelancer gitu, kayak Fiverr. Benar-benar. Terus satu lagi ada ya, Fiverr gitulah ya. Terus selain sosmed untuk itu, ada lagi nggak kira-kira sosmed yang punya inovasi di tahun ini atau di bulan ini deh? Apa ya? Oh iya, ada Pinterest nih. Kamu pakai Pinterest nggak sih? Biasanya kalau desainer itu pakai nggak sih?
Pakai sih salah satu media untuk ideation. Ya kalau misalnya Pinterest itu salah satu ini sih untuk apps buat apa ya? Mencari ide. Dan mood boarding juga. Kalau aku sendiri ya, aku pribadi itu kadang kan ya juga suka sih nyari foto-foto ya cuma random aja sih. Kadang kan kalau inspirasi lebih ke mungkin ada apa ya? Foto kan di sana ada yang mulai ilustrasi, ada yang foto biasa buat mungkin inspirasi style atau kayak gimana gitu kan. Dan ternyata dulu aku kira Pinterest itu sesimpel itu. Ternyata sekarang kan cukup apa ya, kompleks dan banyak berinovasi di fitur-fiturnya. Salah satunya yang dulunya foto sekarang juga udah ada video kan. Sekarang tampilan utamanya itu kalau yang dulu browse sekarang ada watch. Ya, itu kan. Terus abis itu juga mulai apa ya, produk brand-brand itu bisa apa sih kayak mengunggah produk-produknya di Pinterest dan kita bisa kayak semacam ada fitur AR try on gitu untuk nyobain kalau kita udah beli produknya, terus habis itu kayak dimension di tag kayak gitu sih. Cukup menarik ya. Jadi nggak cuma dia buat ide untuk sekarang ya, tapi kita sebenarnya dari dulu sih di Pinterest tuh bisa jadi creator juga, maksudnya bisa jadi apa ya, orang yang ngumpulin mood board atau enggak orang yang sering upload gitu. Cuma sekarang mungkin lebih dimudahkan lagi dan katanya kalau nggak salah ada apa ya, creators reward gak sih? Oh iya, kayak monetize gitu kan. Iya, monetize. Iya. Itu jadi lebih apa ya, mendorong orang nggak cuma bikin mood board doang, tapi untuk ngupload hasil karyanya juga di Pinterest gitu. Berarti semakin bisa bereksplorasi di Pinterest ya. Dan juga sebenarnya waktu pembahasan podcast sebelumnya, kita kan sempat bahas lebih ke yang story-story nih ya, ada Line Story, ada Instagram Story, LinkedIn Story juga, dan kita sempat bahas YouTube Short juga kan. Yang dulu kita sempat bahas masih beta, sekarang udah launching nih. Oh, launching yang sama Ed Sheeran nggak sih? Iya, sampai ada hashtagnya apa? Ya. Sheeran Short, kalau nggak salah ada hashtag sendiri, tapi nggak tahu. Hashtagnya di YouTube lah. Oh iya. Oh iya, konsepnya Ed Sheeran bikin album baru kalau nggak salah. Oh iya. Terus kebetulan YouTube Short juga mau launching ya itu, jadi kayak apa ya, sama-sama menguntungkan lah. Ya soalnya kan setauku juga Ed Sheeran salah satu penyanyi yang subscribernya di YouTube juga lumayan banyak ya. Oke, jadi setelah semua tren-tren medsos dan fitur-fitur barunya yang udah kita bicarain tadi ya, menurut kamu nih mungkin kita melihat dari kacamata sebagai business owner atau brand owner ya, itu Tapi aku nggak pakai kacamata. Ini kalau sebagai business owner atau brand owner tuh, menurut kamu nih kayak dengan hadirnya semua fitur-fitur ini tuh kayak gimana sih dampaknya? Atau sebenarnya bisa banyak sih point of view-nya, nggak cuma brand owner atau siapa ya, pekerja kreatif kayak kita gitu. Tapi dari semuanya sih, kayak misalnya sekarang tuh orang tuh lagi banyak apa sih, kayak nyari kerja kan. LinkedIn membantu sekali untuk itu, jujur. Jadi nggak cuma brand owner kan sebenarnya, tapi brand owner juga bisa terbantu karena LinkedIn dengan cara ya itu, kita ngelihat dari profile LinkedIn-nya aja, nggak perlu kita minta kayak data dirinya dong, tapi itu bisa langsung ke LinkedIn aja, jadi bisa langsung print CV asal LinkedIn gitu loh. Jadi bisa print langsung. Iya, dan selain LinkedIn pun juga kadang misalnya platform lain, misalnya kita sebagai pencari kerja nih, itu juga bisa dijadikan portofolio juga ya, misalnya kayak di Instagram kita update apa ya tentang bidang yang kita ingin apply kayak gitu. Itu sih sekarang lihatnya di media sosial ya. Iya, tapi kalau misalnya dari kamu nyebutnya dari sisi apa ya, brand owner, berarti ke sales dan ke engagement nggak sih? Ya berarti apa ya, semakin banyak fitur ya semakin banyak cara untuk mencapai engagement sih, atau makin banyak cara untuk menaikkan engagement dan view dan followers gitu-gitu. Jadi kan overall nih media sosial itu juga pastinya kan selalu berinovasi kan ya. Terus ada fitur-fitur baru dan targetnya pun juga ada yang sebagai personal, juga ada yang bisnis to bisnis. Maksudnya kan sebagai bisnis juga apa ya, mempermudah kita lah, kayak misalnya Facebook
marketplace, Instagram Shopping dan lain-lain gitu. Dan pastinya juga dari brand owner juga berusaha untuk terus mengikuti tren ya, atau FOMO in a good way mungkin kayak gitu. Dan terus nah juga pasti seperti yang kata Rangga tadi, meningkatkan engagement, dan pastinya juga media sosial ini kan sebagai salah satu strategi marketing mereka kan, jadi ya perlu dimaksimalkan lah kayak gitu. Kalau gitu kayaknya kita udah cukup banyak ya ngobrolin tentang sosmed, dan mungkin kita perlu membuat segmen baru nih. Pokoknya setiap update sosial media juga kita bakalan membahas tentang topik itu, karena kayaknya nggak ada habisnya ya tren sosmed itu. Iya, karena inovasi tidak akan pernah berhenti sih. Yeah. Soalnya kalau kita lihat dari apps yang berhenti untuk berinovasi atau sudah pede dengan fitur-fiturnya, pada akhirnya akan gulung tikar. Iya, benar-benar. Oke, kayaknya udah untuk podcast kali ini. Thank you Rangga udah nonin. Thank you Dania. Iya, oke. So, see you on next podcast guys. Bye-bye. Bye. Ya, kalau misalnya ngobrolin tentang media sosial tuh kayaknya nggak ada habisnya ya. Karena pertama memang platform media sosial tuh banyak, dan masing-masing akan terus berinovasi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai brand owner nih, penting banget untuk terus mengikuti tren dan menjadikan itu sebagai salah satu strategi marketing dan cara baru untuk meningkatkan engagement. Jadi, udah siap untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan media sosial? Komen di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!